besar anugerah-Mu, beri akan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di minggu ketiga bulan April, di mana hari ini Tuhan memperkenankan kita kembali untuk mengikuti ibadah bersama, sekalipun ibadah kita adakan dari rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan agar firman Tuhan di sore hari ini bisa memberkati kita, menambah gairah dan semangat kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur Bapa di surga kami persembahkan kepadamu di sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan izinkan kami untuk beribadah kembali sekalipun di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, sertai kami, buka hati kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama sore hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita masih pada tema yang sama di bulan ini, yaitu rela berkorban. Pembacaan kita ambil dari Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan tema yang kita renungkan di sepanjang bulan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan kita, dan tentunya penting kita menyadari bahwa kemenangan dari kemenangan yang didapatkan kita atau yang kita alami sampai hari ini karena kerelaan Kristus yang mau berkorban. Kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dia rela dihina, diludahi, disiksa sampai tubuhnya hancur, bahkan darahnya bercucuran, digantung di kayu salib sampai mati, lalu masuk ke dalam alam maut. Kerelaan Kristus berkorban bertujuan untuk keselamatan umatnya atau umat manusia dari dosa dan dari maut. Kita bisa ingat firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu dengan dosa yang diperbuat oleh manusia, tentunya manusia akan menanggung hukuman dosanya. Yaitu di Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menyadari pengorbanan kita selama ini belum bisa dan tidak akan mungkin bisa membalas semua pengorbanan Kristus. Namun kita bisa melakukan bahagian-bahagian yang bisa kita kerjakan tentunya, seperti meluangkan atau merelakan waktu kita sekalipun hanya dengan waktu yang singkat untuk mendoakan kondisi yang sedang kita hadapi bersama, agar Tuhan memberikan kemenangan dan kita bisa selamat atau terhindar dari virus corona.
Kita harus lebih bersemangat berdoa seperti yang sudah kita lakukan selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian melalui mesbah keluarga kita. Mari masing-masing keluarga, anggota keluarga saling mengingatkan dan bersama-sama bisa menyatu di dalam mesbah keluarga ini seperti sering kita memperhatikan atau mengingat firman Tuhan akhir-akhir ini, bagaimana Tuhan bekerja memberi kemenangan, pembelaan di saat semua keluarga berseru-seru kepada Tuhan. Yang bisa Bapak Ibu ulangi lagi di dalam pembacaan 2 Tawarik pasal yang ke-20 tentunya. Pengorbanan kita juga bisa lakukan melalui pelayanan kita. Pelayanan tentunya dengan tenaga kita, pikiran kita, ataupun materi termasuk keuangan. Memang kita menyadari Bapak Ibu dalam kondisi seperti ini pengorbanan semacam ini juga tidak mudah, tidak gampang. Karena tentunya kita akan kehilangan dengan apa yang kita korbankan. Namun kalau kita rela, Allah mengasihi dan memberkati kita. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah diucapkan di 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga ingat firman Tuhan di awal bulan khususnya di mana kita mengingat salah satu tokoh dari firman Tuhan yang terdapat di Filipi 2 ayat 25 dan 30 yang bernama Epaphroditus. Karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya. Kalau kita rela berkorban, berapapun harga yang harus kita bayar, pasti kita akan bisa melakukannya. Karena di balik dari kerelaan untuk berkorban, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kelimpahan berkat yang tidak ternilai yang kita dapatkan. Salah satu contoh yang pernah juga kita renungkan bersama di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di mana di sana dikatakan ayat 13 sampai 16, janda Sarfat bagaimana dia mengorbankan semua yang ada pada dia, dan pada akhirnya juga Tuhan tidak membiarkan dia berkekurangan bahkan mati bersama putranya. Rela berkorban kita bisa juga lakukan dengan cara bagaimana sekarang kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Umpamanya seperti beraktivitas di rumah, ibadah di rumah, anak-anak sekolah di rumah. Tentunya juga kita harus menjaga kebersihan, memperhatikan pola makan dan pola tidur kita dengan teratur. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, apalagi kalau kita mengingat banyak atau sebagian besar masyarakat harus tetap beraktivitas di luar rumah. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjadi teladan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hal mematuhi himbauan pemerintah. Karena firman Tuhan juga memerintahkan di Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Demikian jalan ini mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus menyadari bahwa tinggal di rumah supaya tidak
menambah penyebaran virus corona. Virus corona ini sering juga diucapkan dalam Alkitab sebagai penyakit sampar atau penyakit menular. Saat di rumah kita juga bisa memusatkan hati kita pada Tuhan saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman Tuhan. Tentunya juga bisa menjadi pemulihan hubungan keluarga satu dengan yang lain. Mungkin sebelum kejadian ini sering kita tidak berkumpul, tidak bersatu, bahkan kita lupa kewajiban kita sebagai orang tua di rumah bersama dengan anak-anak, sehingga ada salah satu suasana atau keadaan yang terasa hampa. Namun kita bersyukur dengan firman Tuhan, dengan himbauan pemerintah, kita bisa bersama-sama di keluarga dan bahkan setiap sore kita bisa bersekutu bersama-sama. Meskipun pergumulan hidup kita berat, Bapak Ibu sekalian, namun ketika kita bersatu dengan keluarga kita di dalam doa kita, dalam kita merenungkan firman Tuhan, maka Ia adalah Allah yang setia pada janjinya. Seperti yang kita baca, yang sering juga diucapkan di setiap renungan kita, baik renungan harian maupun firman Tuhan di ibadah minggu, bahwa ketika kita bersepakat 2 atau 3 orang, maka Tuhan hadir. Di Matius 18 ayat 19-20. Dan di saat juga kita dalam keadaan berbagai macam tekanan, kekhawatiran, ketakutan, Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oleh sebab itu mari kita belajar untuk rela berkorban. Rela berkorban artinya rela menomorduakan kepentingan diri sendiri demi membantu orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur di sore hari ini Tuhan, di mana kami bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, agar firman yang sudah kami dengar Kau meteraikan di hati kami. Sehingga firman tidak hanya didengar, tetapi kami melakukan dalam keseharian hidup kami. Kami juga bisa menerapkan kepada orang-orang lain yang belum menerima, mendengarkan firman-Mu, apalagi dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Pakai kami Tuhan, buat hati kami juga rela berkorban dalam bentuk apapun, demi untuk menolong sesama kami yang saat ini membutuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu yang saat ini sudah mengikuti ibadah, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati apa yang mereka usahakan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Berkati juga para orang tua, agar tetap bisa semangat mendampingi anak-anak mereka di dalam belajar. Berkati anak-anak di dalam belajar mereka Tuhan, sehingga tidak mengalami kejenuhan, kebosanan. Mari roh sukacita dilimpahkan di dalam setiap keluarga Tuhan, sehingga tidak ada satupun keluarga yang mengalami kejenuhan atau kelemahan di dalam iman mereka. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Cukupkan mereka sebagaimana janji-Mu. Ketika kami mau menghormati hari Sabat, maka Engkau Allah yang memberkati setiap umat-Mu. Makasih banyak Bapa di surga. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami tetap memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan
buat para pemimpin kami, baik pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, para hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan dalam pergumulan bersama untuk memperjuangkan di mana kami rindu supaya corona ini bisa berlalu dari bangsa, kota, dan kehidupan kami semuanya. Sekalipun gereja-gereja sekarang sedang tertutup dan tidak ada aktivitas dalam ibadah, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak akan pernah tertutup, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu tetap bersinar di setiap gereja, sehingga setiap orang yang melihat, setiap orang yang menyaksikan atau lewat rumah-Mu, mereka akan tetap merasakan kuasa-Mu yang bisa menjamah hati mereka. Terima kasih, kuatkan kami semuanya Tuhan untuk tetap menekuni ibadah kami, persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan bersama-sama sore hari ini menerima berkat daripada Tuhan. Saya ajak kita semua angkat kedua tangan kita arahkan kepada Tuhan. Diberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini dengan berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita yang mempercayai janji dan berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Besar anugerah-Mu, beri akan